Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Korudin dengan NIM 1905 1214 040 dari Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang jaringan wireless. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktikum itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio, seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless itu seperti adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Lalu router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel internet, dan terhubung ke komputer penerima. Wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau kantor. Berdasarkan pengertian wireless, di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini, semua orang bisa mengakses jaringan wireless Anda di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Lalu sini ada beberapa macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama, WPA PSK adalah pengamanan jaringan kabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasikannya juga cukup sederhana. Perlu diketahui bahwa tidak semua akses point akan mempunyai fasilitas yang sama, dan tidak semua akses point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan search key yang akan diberikan ke klien. Lalu yang kedua ada WEP, Word Equivalent Privacy, atau search key. Adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan search key authentication. Search key authentication ini adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP merupakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun akses point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan akses point ke klien dengan yang dimasukkan ke klien untuk autentikasi menuju akses point. Lalu yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan kabel. Metode pengaman dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Lalu frekuensi Wi-Fi ini pada umumnya ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Yang pertama frekuensi 2,4 GHz adalah frekuensi sinyal yang sudah lama ada jika kita pada yang biasa digunakan pada umumnya. Dengan usia ya sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya seperti pada perangkat remote TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi adalah satunya. Lalu yang kedua, frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Tapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Setelah ini kita lanjutkan tentang ke dalam praktikum jaringan wireless. Dengan skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan.
untuk AP1 akses point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, dengan untuk AP2 atau akses point 2 tanpa menggunakan autentikasi keamanan. Sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan static. Nah, seperti ini skemanya. Pertama kita setting AP1-nya terlebih dahulu. Di config, lalu di port 1 kita setting dengan SID-nya yaitu AP1. Lalu kita pakai channelnya channel 1, profesinya 40 Satria. Lalu ini kita pilih WPA2 PSK. Dan kita beri password 12345678. Setelah itu kita setting yang AP2. Yang di AP2 ini di port 1 kita beri SID AP2, lalu channelnya 6 ya. Lalu kita pilih autentikasinya di disable karena kita tidak memberikan autentikasi keamanan. Lalu kita setting IP laptop ini, config wireless, lalu kita pilih WPA2 PSK dan kita berikan passwordnya 12345678 dan kita beri IP addressnya 192.168.129 dan subnet masknya 255.255.255.128. Lalu yang kita beri yang smartphone yaitu kita ini autentikasinya disable kan, lalu kita beri IP 192.168.130 dan subnet masknya 255.255.255.128. Lalu setelah itu, untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silahkan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Di sini kita akan coba ping dari laptop ke smartphone. Dari laptop, lalu kita coba ping, dan untuk IP kita beri IP-nya yang di smartphone 192.168.130. Nah, ini berhasil, jadi sudah terkoneksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.